Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Kita jumpa lagi di channel saya yaitu Ambarwati Hongkong, yang mana untuk hari ini mengenai tentang saham-saham ya. Kita bahas saham-saham naik turunnya saham ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat di beranda ada yang merah, ada yang hijau seperti biasa ya. Yang hijau naik, yang merah turun. Nih, banyak yang naik teman-teman ya. Nih, banyak yang naik teman-teman ya. Nih, yang merah ada, yang hijau pun juga banyak. Nih, Sinarmas juga naik ya. Nih, Era juga naik ya. Fortune juga naik, yang mana kemarin juga naik ya. Bank Maya juga naik nih. Perusahaan gas negara naik ya. Wastika Karya turun teman-teman ya untuk hari ini ya. Kalau kita masuk ke dunia saham ya, maksudnya jual beli saham, kita tuh nggak perlu ada perasaan takut, bingung, resah, itu nggak perlu. Karena apa? Saham yang kita beli turun itu pasti naik, hanya membutuhkan waktu gitu ya. Kalau kita tidak mau menunggu ya, kita beli aja harga saham, di saat harga saham murah kita beli gitu ya. Nah, nih seperti ini ya, banyak yang naik teman-teman ya. Gini, jadi nggak usah risau kalau ada yang turun, itu nggak usah risau gitu ya. Relax terus ya. Nih, sahamnya mulai bagus teman-teman ya. Di saat saya itu mulai mengenal saham itu setahun yang lalu, itu harganya masih murah-murah. Sekarang itu sudah mahal-mahal ya, sudah mahal lah. Nah, Bang Arta tuh pertama saya kenal di harga berapa, cuma 300 lebih, sekarang mencapai 1.780 per 10 lot. Bayangin, selisihnya banyak kan, kenaikannya banyak ya, banyak kan. Jadi kalau kita menaruh uang di bank, itu kalau kita mendapat keuntungan itu tergantung besar kecilnya saldo kita gitu loh. Kalau saldo kita ya, uang kita ada di bank banyak, itu baru kita tuh mendapatkan bunga yang banyak. Kalau uang kita sedikit ya, bukannya mendapat bunga tapi justru berkurang untuk administrasi lah, untuk pajak ATM lah, inilah itulah gitu ya. Jadi mending kita itu punya uang ditaruh di bank dalam bentuk saham. Di BNI juga ada lah, BRI juga ada, tergantung. Kalau saya cenderung memakai BNI karena apa? Sangat mudah lah, penarikannya mudah, semuanya mudah lah, fasilitasnya itu mudah. Apalagi saya ada di Hongkong, nggak ada di Indo. Kalau di Indo kan ada masalah datang ke kantor. Kalau di Hongkong kan nggak bisa datang di kantor. Alhamdulillah hanya melalui WA lah sudah bisa gitu, melalui BNI. Nggak tahu ya kalau di BNI atau maksudnya kalau di bank lain kayak BRI, nggak tahu di Hongkong tuh bisa nggak. Setahu saya itu belum bisa gitu, kayak sekuritas gitu harus datang di kantor, setahu saya loh ya. Nih, banyak yang merah, tapi merah-merah ini turun nih. Nah nih ya, lihat nih ya, yang beberapa hari naik sekarang turun ya. Makanya teman-teman kalau punya saham yang sekiranya sudah untung, itu cepat dijual gitu ya. Karena apa? Pasti turun lagi, nggak bisa harga stabil, itu nggak bisa di saham itu gitu. Itu harus tahu itu ya. Contohnya nih, Bank Tabungan Negara ya naik turun, tapi tergantung seseorang sih, maksudnya nggak berpaku untung harus dijual. Ada yang orang tersebut tuh banyak uang, jadi biarin aja lah gitu ya, ada juga sih. Kalau menurut saya ya, secara pribadi saya ya, karena modal saya itu kurang cukup ya, sekiranya untung ya saya jual gitu. Nih, Bank Sinarmas juga naik teman-teman ya. Kita lihat di portfolio. Nah, kita lihat di portfolio, kita tulis pinnya lagi. Nah, di portfolio seperti ini. Nah, di sini aset saya, total aset ya 64.905, yang mana tadi pagi sudah mencapai 65. Hari Jumat saya melakukan penarikan 2 juta, dan untuk hari ini saya juga melakukan penarikan 2 juta nih, penarikan saya.
Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Kita cek di sini ya. Nih, kelihatan nggak ini? Kita cek. Nah, situ ya, sudah melakukan penarikan 2 juta ya. Request dalam arti sudah dijawab. Nanti di atas jam 12 waktu Indo sudah masuk ke rekening. Sangat mudah teman-teman ya. Nih kita tuh. Nah, kita kembali ke portfolio. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, yang kita bisa tarik cuma 2 juta ya, 2.100.000 gitu. Di kas kan ada 2.700.000. Tapi kita lihat harus ada di itu, di limit atau outstanding. Kita lihat gitulah. Disitulah jumlah yang bisa kita tarik. Meskipun di outstanding atau limit ada uang, di kas nggak ada uang, kita harus menunggu 2 hari. Nah, itu peraturannya ya. Nanti ada pertanyaan kenapa begitu, itu sudah peraturannya, sudah sistemnya seperti itu gitu. Nih, tadi pagi melakukan pembelian nih ya, 20 lot, karena belum tentu itu naik. Jadi untuk jaga-jaga kita membeli 20 lot dulu gitu. Turun nanti beli lagi. Jadi harga menjadi rata-rata nih. Masih ada yang untung teman-teman ya, 230.000 kan lumayan, tapi belum saya jual nih. Bank Sinarma juga untung 25 tapi belum saya jual ya. Era masih untung ya. Kemarin sudah pernah aku jual 20 lot nih. Bank Maya ada keuntungan 135.000 tapi belum saya jual ya. Nanti lihat sore ada kenaikan nggak, kalau ada kenaikan saya jual. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh nabung berbentuk saham meskipun rugi itu pasti naik, hanya butuh waktu gitu aja. Tuh kalau berbentuk uang kita butuh pasti kita ambil, nggak mungkin nggak kita ambil, kita butuh. Tapi kalau di saham nggak bisa sewaktu-waktu kita ambil. Jadi istilahnya orang Jawa kita bisa ngempet gitu loh. Ada prosedurnya, maksudnya ada prosedurnya, ada peraturannya gitu. Nah kayak seperti ini ya, di cash ada uang, di sini harus ada uang, di outstanding harus ada uang. Kalau di outstanding ada uang, di cash belum ada uang, berarti kita tunggu 2 hari sampai ke cash itu nyampe di cash itu baru bisa kita tarik gitu. Sangat nyaman ya kalau kita itu istilahnya tenang lah, punya uang berbentuk saham, tenang ya. Jadi nggak takut hilang. Tapi ingat teman-temannya, jangan sekali-kali melakukan jual beli saham itu kita titipkan orang, teman, family, itu jangan. Lebih baik kita pegang sendiri gitu. Jadi kita harus pegang sendiri. Jadi kita itu harus tahu perkembangannya saham setiap saat gitu. Jangan sekali-kali kita titipkan ke orang. Kalau kita titipkan ke orang, kita dibohongin, oh saham kamu turun, kita sudah nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Kita balik lagi ke beranda. Nah contohnya itu ya, perbedaannya antara uang di bank atau uang di saham. Kalau uang di bank ya, kalau totalnya sedikit Pak tetap berkurang. Tapi kalau berbentuk saham 20 juta aja lah, itu sudah ada perkembangannya. Kalau di bank itu pasti berkurang, nggak ada perkembangannya, tapi justru berkurang. Ada administrasi lah, pajak ATM lah, inilah itu. Kalau berbentuk saham, insya Allah itu naik teman-teman, bertambah gitu. Kalau modal istilahnya modal 20 juta, nggak perlu banyak-banyak saham, yang kita beli 2 atau 3 jenis aja. Itu ya, insya Allah itu setiap bulan, bahkan setiap hari atau setiap minggu ada kenaikan ya. Nah cukup sekian teman-teman ya, ini sudah membahas perbedaannya uang yang ada di bank atau uang ada di saham ya. Kalau di saham itu meskipun turun atau rugi pasti naik, hanya butuh waktu ya. Kalau nggak mau nunggu, kita beli di harga yang murah. Jadi antara harga murah dengan harga yang mahal tadi dijadikan satu menjadi harga rata-rata. Jadi harga yang tertinggi menjadi bisa lebih menurun. Kalau uang kita ada di bank, yaitu kalau jumlahnya cuma 20 juta aja justru berkurang, naik pun hanya beberapa ratus rupiah atau beberapa ribu rupiah gitu. Udah cukup sekian teman-teman ya. Apabila ada kekurangan dalam hal saya menyampaikan, saya mohon maaf ya. Apabila dalam hal saya penyampaian ini yang teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat itu kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon untuk di subscribe, like, dan tombol tanda bunyi lonceng ya. Kalau mau berkomen silahkan komen yang sifatnya itu positif ataupun membangun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.